MGMP dan MGMP yang di SMP. Ucapan syukur alhamdulillah atas kebaikan dari ayahnya sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi kenikmatan walaupun panas. Kok panas banget Mas Pandi? Siapa? Bisa didinginkan. Biasanya kalau sudah didinginkan banyak dingin Pak. Kita bisa berada di tempat ini alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya. Mohon maaf mestinya saya pagi, tapi karena mulai pagi mulai jam 7 saya sudah keluar rumah, kemudian terbiak di Jowinangun di SMP Pasalam. Ini tadi untungnya yang di Santo Yusuf saya sudah sampai sana, saya batalkan. Terus Pak Tuju kok mengguni saya, terus bulat di ruangan saya. Bayangan saya mengguni saya karena mau ajak sholat duhur ternyata. Tapi nggak apa-apa, yang jelas hari ini saya bahagia dan saya bangga karena berada di bersama teman-teman yang luar biasa. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu teman-teman dari KKG ngadep saya kaitannya dengan kegiatan ini untuk mengadakan workshop. Terima kasih, ternyata luar biasa menjadikan Guru Kota Malang itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah liburan, kalau pas libur itu nggak mau libur. Muridnya diliburkan semesteran, tapi gurunya pelatihan, gurunya. Ini kan hal yang sangat luar biasa yang tidak ditemui di daerah lain. Ya, terus untuk teman-teman guru. Dan ini yang selalu saya banggakan, selalu bawa kemanapun saya bicara, saya menjadi bicara. Ya. Alhamdulillah pendidikan Kota Malang ini menjadi barometernya nasional. Dan pendidikan Kota Malang ini maju bukan karena kepala dinasnya, bukan karena kabinnya, tapi karena gurunya yang luar biasa. Coba kalau pas liburan semester Bapak Ibu ya, itu kalau mungkin daerah yang lain itu ya gurunya ikut nyanting, tapi kalau di sini enggak. Paling kalau liburan semester gurunya nyantai, kepala sekolah nyantai, apalagi kepala dinasnya ya. Tapi kalau di sini enggak, justru di saat liburan semester itu kami itu diundang ke sana kemarin untuk membuka kegiatan, workshop dan sebagainya. Ini sebagai bukti adalah bahwa penjenengan ini pengennya tambah ilmunya, pengen berkembang demi siapa, demi anak bangsa, demi masyarakat yang menitipkan sekolahnya di Kota Malang. Makanya tidak heran kalau orang luar Kota Malang itu pengennya mulai SD bahkan mulai TK itu di Kota Malang. Kenapa? Karena biar bisa kalau SD-nya sudah di Kota Malang, SMP negerinya lebih mudah karena punya jatah, punya hak, bukan berarti punya hak jatah pasti keterima, kan minimal syarat dan ketentuan bisa mendaftar di negeri. Kalau SMP-nya sudah di Kota Malang, SMA, SMK-nya mudah untuk menyesuaikan di Kota Malang. Dan konon katanya orang, kalau SMA-nya di Kota Malang, SMK ini 90% lulusan itu keterima di perguruan tinggi yang diinginkan orang tua. Ini yang katanya, mohon maaf saya pernah tanya kepada teman-teman yang ada di sekitar APD Saleh, kenapa sih Pak di sana kan juga ada SD, di sana ada SMP, kenapa kok pengennya di SMP di wilayah Kota Malang yang lebih jauh? Dia bilang, memang Pak, anak saya yang pertama itu saya sekolah di Kota Malang, mulai SD, SMP, SMA. Alhamdulillah Pak, tidak juara-juara, dalam arti tidak terlalu ranking, tapi bisa menembus kedokteran. Tapi anak saya yang kedua, saya sekolahkan tidak di Kota Malang,
dan selalu juara. Untuk sampai SMA-nya, untuk menembus kedokteran di UPI sulit Pak. Makanya anak saya yang ketiga ini mulai SD, SMP dan pulangan di Kota Malang. Ini dia sendiri yang berbicara, dia sendiri, bukan saya. Sempat saya tanya, dan mayoritas masyarakat juga Kota Malang kenapa pengen di Kota Malang seperti itu. Dan mohon maaf, kenapa juga teman-teman guru mau bekerja dengan ikhlas, cerdas, santai tapi selesai kan gitu ya. Itu juga ada imbal balik, ada sebuah imbal balik dari pemerintah daerah yang menghargai pegawai-pegawainya. Nyun sewu, mohon maaf saya bicara di negeri ya. Kalau di swasta kan juga ada standar ketentuan juga, di negeri juga. Teman-teman yang belum terangkat di swasta, pendidikan negeri SD SMA, tidak semua daerah berani membuat sebuah perwang tentang penggajian GTT dan PTT, dan Kota Malang berani, dan itu sudah mulai 2019 saat saya masuk. Saya lihat ternyata kok 0 tahun dan yang tertinggi baru 2,5, enggak salah apa 2450 saat itu. Padahal standarnya sudah 2940. Langsung saya sudah suruh berubah perubahan, dan alhamdulillah saat itu aja sudah tinggi menurut orang lain, menurut orang yang ada di luar Kota Malang. Apalagi sekarang tidak semua daerah yang berani menggaji guru PTT dan GTT-nya 0 tahun sarjana itu 2,50. Makanya juga di daerah, kalau Mensewu ada 50.000 mahasiswa setiap tahun dari luar kota yang datang ke Malang, dan dari 50.000 itu 40%-nya setelah lulus nggak mau balik, termasuk penjenengan. Betul. Ya. Perasaan. Dan teman ini dari Kalimantan ya. Dari Kalimantan nih cari jodoh, kerjaan, kuliah di sini dia sudah gak mau pulang. Padahal di sana ditunggu wali kota sama bupatinya, mau langsung jadi kepala sekolah, tapi nggak mau, dia enjoy di Kota Malang. Kenapa? Karena itu tadi, satu, kotanya kondusif, dua, untuk perkembangan pendidikan sangat luar biasa di Kota Malang. Bersaing, tapi bersaing yang positif. Alhamdulillah, minggu kemarin diumumkan Jambore DTK untuk di wilayah tingkat provinsi. Alhamdulillah, Kota Malang juara umum kalau ada juara umumnya. Kalau nggak salah, yang juara 1 itu ada 7 kategori itu Kota Malang. Mulai TK-nya, guru SD-nya, guru SMP-nya, kepala sekolah SD, kepala sekolah TK, kepala sekolah SMP, SMA-nya juga. TU, ya, TU aja yang tenaga kerasi, alhamdulillah juga Kota Malang. Termasuk guru pamongnya itu 5 besarnya semua Kota Malang. Dan yang juara-juara saya itu mewakili Jawa Timur. Ini adalah gambaran-gambaran tentang pendidikan di Kota Malang. Hari ini penjenengan berkumpul. Tadi sudah dilaporkan oleh teman-teman bahwa ada 114 betul. Dan ini sudah lulus retest. Ada tambahan 1 mungkin Pak. Ternyata ada dari salah satu SD beralih ke SMP jadi KS. Kemudian komunikasi belum ada, ternyata barusan kemarin tahu ketika kita diundang baru akhir ini. Dari kepala sekolah SMP Muhammadiyah 4. Tadi sudah kita ketik, baru kemarin sore ini saya dapat undangan. Ternyata kita cross check ke MGMP sama belum pernah masuk gabung aja. Sudah saya masukkan tadi belum. Dan yang kemarin yang kita kasih data di berapa 2023 ya? 2023 ya PPD kemarin. Sudah lulus, sudah.
Sudah. Sebagian sudah, sebagian sudah. Sebagian sudah. Sebagian belum, nggak apa-apa ya. Pak Nur dan kawan-kawan. Makanya itu sewu, mohon maaf, saya senang hari ini berkumpul biar saya juga tahu permasalahannya, biar penjenengan juga tahu permasalahannya apa. Kami itu juga konsekuen, pemerintah Kota Malang itu konsekuen. Kami menerima masukan-masukan dari teman-teman, audiensi ke kami, ngadep saya, kaitannya bahwa memang kalau nunggu kemenang 40 tahun belum haji. 40 tahun belum PPG. Keburu pensiun. Keburu pensiun katanya teman-teman. Dan saya dari dulu nyun sewu, kalau dengan teman-teman PA itu saya masih menjadi kasih, sejak awal saya selalu mendampingi, saya memberi support, ayo saya rukun dan sebagainya, biar kita satu kakak di satu LPM itu juga yang rukun, yang enak gitu. Jangan khawatir ya. Harapan kami juga kami berusaha di 2025 ini bisa teranggarkan. Butuh berapa toh? Ayo dihitung. 115 kali 6,5 Pak Gus. Turun Pak. Loh nggak apa-apa. Yang kemarin kan kita sudah berangkatkan sekian. 113 kemarin. Ya, yang sekarang 115. makanya kemarin juga mohon maaf kan ada laporan yang kemarin, mohon maaf Pak Akhir ya kayaknya Pak, kaitannya dengan yang kemarin harus apa Pak? Pakai sistem Basnas. Iya. Basnas. Ya. Bahkan saya dulu ngajari Obo kalau mau. Ada Broker. Ada broker yang mau biayai penjenengan dulu nanti kembalikan punya bunga, tapi nanti saya kena. Akhirnya saya usahakan dengan APBD nggak usah khawatir. Ya nanti kalau memang sudah lulus pretest semua, sepakat harapan kami bisa 115 ya. Iya. 115 biayanya berapa? Tapi rada telat sih, nggak apa-apa. Kali 5 sih. Kali 5 juta. Harapan kami bisa semua. Alhamdulillah. Kedapatan yang sebelah ini pengelola PPG juga. 575. Kan di jalan-jalan itu kan ada program pendidikan ya. Ya. Pokoknya nanti kami ya akan mengusahakan ya, janji saya 2025. Amin. Amin. Walaupun kemarin mohon maaf Bapak Ibu, kami itu untuk mempertahankan anggaran 2025 itu agak sedikit alot kemarin karena sudah PAD pertama agak menurun, tapi saya yakin ya, dan kemarin kekurangan kami sudah. Nah ini baru tahu hari ini, kemarin kalau saya nyari kemarin itu tambah lebih mudah, tapi saya yakin juga insya Allah saya janji untuk mengawal ini sampai penjenengan bisa sertifikasi semua misalnya. Tapi mau tenang ya. Biaya nggak lulus, tak yang isi di sini kepala dinas ya. Jadi itu prinsipnya seperti itu, insya Allah lah. Yang penting ayo kita yang kompak. Ini ada kesempatan mungkin yang teman-teman di negeri tapi masih, atau ini sudah PNS Pak? Belum kan ya? Yang masih DTT mumpung ada kesempatan ya. Kami itu melayani dengan sepenuh hati dan insya Allah semua pelayanan kami free 0 rupiah ya. Dan itu saya yakini kalau ada oknum kami sampaikan ke kami, tidak saya marahi, saya tambahi
Kenapa saya betul? Saya tambahi, berarti kan dia kurang gajinya. Kalau kurang berarti ada perbandingannya yang lebih. Ya saya suruh mundurkan diri pindah ke yang lebih. Kan enak. Lah daripada meruweti, minta-minta. Kan nama baiknya dengan pendidikan nggak terjaga kan gitu. Bener nggak? Betul. Karena semua mulai security itu sudah kami gaji. Sopir dan sebagainya sudah digaji lewat APBD dan tidak sedikit Bapak Ibu. Penjenengan akan terkenal segitu Pak. Security driver bis itu sudah di atas 3. Itu kota Malang. Betul. Makanya jangan betul, makanya kalau ikut saya masih markiri, narik dan sebagainya, ya tak suruh nyari yang lebih. Caranya apa? Ya pindah. Yang antri di belakangnya banyak kok yang pengen kan gitu. Dan saya nggak pernah marah, saya dengan staf itu saya nggak pernah marah. Kalau berani, dan saya mohon maaf hidup saya itu sepanjang hari husnudon, nggak pernah sulit. Kalau ada orang yang sudah saya percaya ternyata ibaratnya basa Jawa ini ngelikung ya nggak apa-apa. Yang hukum Tuhan nanti Allah. Dan saya tak serahkan itu aja. Jadi prinsipnya seperti itu. Karena juga mohon maaf ya, kalau kita terlalu stres, kita terlalu kaku dan sebagainya malah nggak baik. Tapi ternyata dengan tidak marah, dengan santai tapi selesai. Kok bisa Pak santai selesai? Bisa. Triknya apa? Contoh, penjenengan ada tugas, belum selesai dikasih tugas lagi, penjenengan menggerutu, itu berarti santai. Tapi kalau penjanjian Bu, ya Pak, kan saya selesaikan. Jadi kan santai dan selesaikan, nerimo. Tapi kalau penjenengan sudah menggerutu, kalau tentang agama penjenengan lebih tahu daripada saya. Allah pun juga ada sesuatu yang mungkin juga, oh, orang itu tidak apa-apa kan tahu ya. Itu jadi prinsip seperti itu ayolah. Dan yang saya mohon maaf sampai sekarang itu masalah PDT saya awal betul. Kenapa? Karena saya nggak mau anak buah saya, staf saya, guru saya yang masih PDT itu yang mestinya punya hak tapi mereka tidak punya haknya gara-gara kebijakan saya. Hanya gara-gara kebijakan yang mungkin masih bisa kita ubah. Yang sudah masuk tahap pertama nggak ada yang TMS kan? Ya, semua ya. Tinggal 1 sinau, loro dungo. Dan insya Allah 99% keterima. Amin. Amin lah. Ya. Dan nyun sewu mungkin kalau yang ngajar di swasta. Kemudian yang tahap 2 ya. Untuk yang tahap 2 ini diperuntukkan hanya untuk yang negeri. Yang tahap pertama kemarin ada mungkin beberapa yang ngajar di swasta tapi sudah masuk pasien maupun K2 ada. Tapi dengan catatan swastanya mengizinkan. Kalau menurut Bapak, pendapatnya Bapak, saya selaku kepala sekolah, selaku orang yang punya yayasan, diizinkan atau enggak? Kalau saya izinkan. Lupa, saya sudah mendidik dia mulai dari nggak bisa ngajar sampai bisa ngajar dan sebagainya. Masuk begitu saja, terima di P3K, kemudian nanti ditempatkan di negeri kan enak. Loh, penjenengan mendidik mengajar itu pasti penjenengan punya pengalaman, punya sesuatu untuk mengalami pendidikan penjenengan, belum dari segi kebaikan-kebaikan penjenengan, menjadikan orang itu menjadi guru yang sangat luar biasa. Kalau mau mencari gantinya banyak, tapi terkadang ya yayasan yang itu syaratnya saya izinkan ikut P3K tapi harus
mengundurkan diri. Nggak apa-apa kalau masih seperti itu. Sadisnya lagi, sudah mengundurkan diri nggak dikasih surat. Ada. Tapi seperti itu, tahunya kami di saat-saat deadline. Sudah mau tutup. Apa saya kepala dinas, saya diamkan. Kasihan. Mereka sudah berjuang lama, sudah punya pasir, sudah punya K2, hanya gara-gara tidak diizinkan, dikasih rekomendasi dan sudah dijanjikan kalau kamu mau keluar saya kasih rekomendasi. Akhirnya keluar nggak dikasih rekomendasi. Akhirnya saya turun tangan. Saya nggak kurang akal. Toh walaupun sekolah swasta kan naungannya dari kami. Data mereka ada beberapa anggaran yang dari kami. Mereka juga harus laporan tentang kepegawaiannya, tentang penggunaan keuangannya. Saya tanya ke staf saya, ada nggak laporan dari? Ada Pak. Berarti daftar adil dan sebagainya. Kemudian laporan keuangan ada, ya sudah aman. Lihat anak guru itu pasti ada di sana. Ada Pak, ya sudah. Sudah cukup saya yang ngasih rekomendasi. Niatan saya apa? Niatan saya adalah menolong orang yang sudah berjuang. Jadi apalagi sekarang ini yang tahap 2 kan kami bukakan lagi dapur didik. Itu bukan berarti karena saya selaku kepala dinas mungkin kok kepala dinas kok pelin-pelan dulu nggak bisa dibukain, sekarang bisa. Bukan karena itu, karena kebijakan saya buat karena ada syarat dan ketentuan. Ada P3K, syaratnya harus 2 tahun. Ya. Sementara kalau cuma 2 tahun belum punya dapur. Kalau tidak punya dapur, mau nggak bandingkan dulu tidak bisa. Akhirnya saya buat kebijakan boleh yang sudah 2 tahun, tapi yang belum 2 tahun di orang jomeri. Ya. Karena kebijakan saya buat, saya membela orang yang memang sudah berjuang, orang yang sudah mengabdikan dirinya untuk pendidikan. Jangan dimaknailah paling Pak Kadin itu karena mau masukkan saudaranya atau siapa temannya. Tidak ada. Dan kebetulan saudara saya tidak ada yang mau jadi guru di Malang. Anak saya juga enggak. Betul. Jadi bukan karena itu, karena apa ya? Karena orang-orang yang sudah mengabdikan dirinya dengan ikhlas, sudah sekian tahun mereka mendambakan menjadi pegawai tetap. Dan alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar. Bagi yang belum, tolong lapor kepada kepala sekolahnya, biar kepala sekolah membuat surat ke kamu dan biar ditindaklanjuti oleh anak buahnya Pak Tuju. Ini juga ada guyonan gitu. Alhamdulillah Pak, sekarang Pak Jumito itu melayani dengan senang, dengan ketawa, dengan ikhlas, tidak galak lagi. Ya, betul. Kenapa? Ya karena ikut saya. Apa saya marahin? Tidak. Hanya saja duduk, saja face to face saja omongan. Dulu saya waktu awal-awal saya jadi kepala dinas pendidikan 2021, saya dibalik kata-kata saya. Karena saya kan juga dapat masukan, mungkin karena saya orang baru, orang mau menuntut Pak, mau nggak dibukakan. Ini sudah sekian tahun, belum punya dapur dan sebagainya. Saya tanya Pak Juwito, saya panggil saat itu kabinnya Bu Handayani di ruang saya, Pak ini Pak ada problematika. Katanya sudah 3 tahun, sudah 4 tahun kok belum punya dapur di teman-teman gede-gede itu, kenapa sih? Jawabannya Pak, yang simpel. Ini yang salah siapa Pak? Itu salahnya kepala sekolah Pak. Kenapa? Kepala sekolahnya nggak mengusulkan. Kalau sudah 3 tahun saat itu, saat 2021. Kalau sudah 2 tahun nggak mengusulkan, nggak masuk dapur, berarti yang salah kepala sekolah. Jadi saya biar benar. Kasihan dia buat apa membacakan aturan, bawa aturan, oke. Berarti nggak bisa dibukakan ya? Tidak. Tapi keyakinan dalam hati saya,
Kalau namanya pendidikan itu pasti nanti ada kebijakan. Pasti ada kebijakan lain. Pendidikan, kesehatan pasti ada. Dan alhamdulillah ada. Berarti deal kita tidak bukakan Pak. Siapapun nggak boleh ya? Enggak Pak. Oke, saya setuju. Nah kalau gini enak Pak. Kalau saya ditanya teman-teman ya pokoknya kebijakan memang aturannya nggak boleh ini aturannya. Tapi terakhirnya sih nggak enak. Tapi Bapak jangan berubah pikiran. Nanti seperti yang dulu, gini-gini begitu ada saudaranya ditekan orang mau membukakan lagi. Saya gini wes saya syutingan rekaman. Kalau memang ada dari saya kebijakan dari saya atau melalui orang lain dari saya, mengingat beri protes. Dan alhamdulillah kami selama saya menjabat, saya juga baru buka dan mudik ya karena ada kepentingan. Kemarin saya ajak duduk, Pak Sudito, Pak Puju ini seperti ini. Iya Pak, kalau memang niatannya nolong, saya pun setuju. Ya sudah, saya ini dengan baik ya. Nanti kalau ada apapun komunikasi dengan kami, nanti dengan saya. Dan alhamdulillah Pak, berjalan dengan baik, orang beremut, orang karena juga selalu saya pantau Pak, saya orangkan. Hampir setiap hari kalau siang saya datangi Pak, berapa antri enggak dan sebagainya, enggak Pak. Ini sama Budia sudah ditata, sekarang per hari 30. Belum nggak bisa toh Pak, berkas saja dikumpulkan. Dia jawabannya juga bagus. Nggak bisa Pak, karena mau saya hari itu orang datang, saya masukkan hari itu sudah selesai. Kalau hanya berkas nanti kalau keliru emailnya dan sebagainya nanti manggil lagi Pak ribet. Mendingan pelan-pelan tapi pasti ya mohon maaf harus face to face. Ya nggak apa-apa. Ada kendala lagi, lapor lagi. Pak, kalau yang ijazahnya belum 2 tahun, kan tentunya 2 tahun pekerjaan, itu masih saya tolak, nggak saya, tapi sudah saya sendirikan, saya catat, termasuk HP dan sebagainya. Mohon kebijakan Pak, bagaimana? Kerjanya dia sudah 2 tahun enggak? Lebih Pak, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada ijazahnya, jangan hanya bukti pengumuman kalau sudah lulus. Ada Pak, ya nggak apa-apa. Ya Pak, nanti kita hubungi. Hal-hal seperti itu semuanya diurangkan. Dan alhamdulillah yang hal pertama ini tidak ada yang PMS, karena juga teman-teman sudah ngeplot jangan sampai sesama teman berhutang sendiri. Kamu harus ngambil di sini dan sebagainya. Itu tidak mudah Pak. Staf-staf kami kayak dulu. Dia yang kita menurut dia. Walaupun kemarin ada yang merujuk 1 yang SD itu ngambil di formasinya lain, yang ditabrak kepala dinasnya. Karena kan jujur saya dengan teman-teman OPD itu kan sudah janji, sudah buat komitmen bahwa saya tidak akan merusui OPD lain tidak akan merusui formasi saya berikan pendidikan. Kalau ada OPD lain yang mau masuk, mau ngambil formasi kami, harus komunikasi. Kemarin rupanya ada guru yang mungkin panik dan sebagainya, begitu daftar guru selalu balik di Mendal karena ijazahnya harus verbal. Ternyata ijazahnya lulusnya sekian tahun yang lalu salah satu perguruan tinggi di Malang dan kuliahnya di Blitar. Akhirnya mungkin itu dia panik ngambil formasi tenis. Jatahnya orang Bapeda, saya ditabrak kepala Bapeda. Piye to kamu wis ngono dhewe-dhewe. Loh, TMS kok di TMS ya Mbak? Mestinya nek sarjana kan nek kalau nggak sesuai informasinya di TMS saya bilang gitu. Padahal sebenarnya saya sudah tahu sebelum tahu di KPS kan hal seperti itu. Tapi saya juga kasih yang sudah 56 tahun
usianya ngabdinya sudah 28 tahun. Karena saya suruh TMS kan ya tiga kan. Ya, kemarin saya tega satu yang TMS, saya TMS kan karena belum jadi pegawai saya sudah berbuat yang tidak baik, masukkan tanda tangan kepala sekolah. Dan Allah itu ya menunjukkan konangan ini. Betul. Karena dia kurang pintar. Tapi kurang ajar mah udah ditiru. Enggak. Karena dia kurang pintar. Kan syaratnya kan ada tanda kepala sekolah dan kepala dinas. Itu hanya ada kepala tangannya kepala sekolah. Kepala dinasnya enggak berani. Terus dikualat karena kepala sekolah dinas. Ada teman-teman BKPSDM koordinasi. Saya telusuri di sekolahnya. Ternyata dia sudah keluar 2 tahun yang lalu. Kemudian scan kepala sekolahnya. Padahal yang saya mohon maaf, kalau dia mau datang baik-baik ke kami, komunikasi, kami juga manusia. Ya, insya Allah lah ada keputusan-keputusan kebijakan kami yang mungkin tidak merugikan dia. Tapi rupanya sudah yang menggariskan. Makanya kami TMS yang mohon maaf. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang jelas. Satu, kita berdoa bersama ya. Padahal harapan kami penjenengan itu sertifikasinya sih biaya atau menak kan? Ya Pak itu ya. Tapi masih 40 tahun ya. Betul lah. Lah Mas Loro usianya piro nek tambah 40. Ya. Nanti bismillah. Bismillah, niatan kami baik, dengan juga baik, doa bersama-sama. Insya Allah anggaran 500 memang banyak. Itu kalau hanya untuk 1 orang 500 juta. Tapi kalau untuk 114 orang itu tidak banyak. Apalagi untuk mencerdaskan anak bangsa. Mungkin itu ya, saya nggak buka pertanyaan. Karena saya sudah capek, sebetulnya nanti saya. Tadi harus dibatasi kalau ngomong 10 menit. Tapi ternyata setengah jam. Jadi sudah, mungkin dari saya cukup. Yang jelas, ayo apapun tentang pendidikan Kota Malang ini, kalau penyidikan mendengar kejelekannya sampaikan kepada kami. Kami nggak pernah tabu, nggak pernah marah gara-gara penjenengan kritik. Tapi kritiknya nggak usah lewat medsos. Nanti kalau lewat medsos capek semua dan berkepanjangan. Walaupun mungkin penjenengan merasa benar, kalau sudah musuh medsos, yang benar jadi salah, apalagi yang salah. Karena kalau medsos itu kan nggak ada wajahnya. Ya, sakit ngomong kan gitu ya. Ayo kita menjadi pendidik yang cerdas, ya, menjadi guru yang cerdas. Nah, kalau ada layanan-layanan kami mungkin yang kurang berkenan, kurang memuaskan, tolong sampaikan ke kami. Yang jelas semua pelayanan kami free. Ya. Pak, saya kasihan karena teman-teman security itu ngamarkan, motor dan sebagainya. Apakah boleh saya membeli? Dan teman-teman di security juga tanya, Pak, kalau saya diberi apa enggak saya terima? Loh itu rezekimu tombon. Tapi nek minta susu balik nokabe. Berarti dia enggak ikhlas. Loh betul, saya gitu. Saya enggak pernah menghalangi rezeki orang. Kalau memang itu kamu dikasih dan kamu enggak minta, terima. Tapi kalau minta pengembalian, kembalikan mohon maaf. Kita gratis. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, kita demi kebaikan pendidikan Kota Malang dan insya Allah lah. Saya yakin uang 500 juta lah. 75 dengan anggaran 590.
Dinas Pendidikan itu banyak Pak, 590 itu kemarin saya masih kurang Bosda itu 18 sama 9 berapa itu berarti 27 insentif 14an 27 14 pokoknya kurang saya 590 itu kemarin masih kurang 59 berarti berapa kan 600 lebih banyak kan tapi itu yaitu yang 400 lebih untuk gaji ya. Dan untuk Bosnas Bosda itu ya, bukan untuk operasionalnya kan tapi nggak apa-apa kami senang kenapa karena guru-guru kami luar biasa masyarakat kami luar biasa mau diajak cerdas mau diajak juga berkembang untuk kemajuan Kota Malang. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.